Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam pembelajaran IPS. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Dalam IPS digunakan berbagai pendekatan. Hal ini tergantung pada berbagai hal seperti tingkat pendidikan, tujuan, dan lingkupan pendidikan anak. Saya Fitri Andani. Pendekatan yang biasa kita kenal. Pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Pendekatan Broadfield atau pendekatan antarstruktur. Pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan lain seperti pendekatan pengalaman. Saya Elsa Tricahya Yulianti. Pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. 1. Cara penyampaian dalam pendekatan struktur. Cara yang tepat dengan mengubah sistematika atau struktur disiplin, dengan mentertautkan konsep-konsep lain yang bersifat menunjang pendekatan, correlated, yang dilakukan secara okasional maupun sistematis. Dua. Sifat-sifat pendekatan struktur. A. Tujuan pendekatan struktur disiplin. Mendukung tujuan IPS dalam kurikulum. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmu sosial. Untuk menelaah lebih lanjut tentang lingkup utama kegiatan manusia, major areas of human activities. Untuk memberikan bahan yang lebih banyak dan lebih luas kepada IPS. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. B. Sifat pendekatan struktur disiplin. Harus bersifat struktur, yang dapat memungkinkan dilakukannya korelasi. Menunjang disiplin yang lain. Mempunyai beberapa konsep yang dapat disorot highlight. Bahan-bahan lebih diutamakan yang bersangkutan dengan major area of human activities. C. Sifat kegiatan dalam pendekatan struktur. Dalam proses belajar mengajar hendaknya lebih banyak diberikan tugas kepada anak untuk mencari sumber-sumber di luar buku teks. Lebih banyak tugas-tugas membaca perpustakaan. Lebih banyak tugas untuk studi lapangan, outdoor study. Tiap-tiap tugas haruslah diakhiri dengan karya tulis kelompok atau perorangan. 3. Penggunaan pendekatan struktur di dalam IPS. A. Alasan-alasan penggunaan pendekatan struktur disiplin. 1. Pengaruh disiplin ilmu-ilmu sosial di dalam IPS sangatlah besar. 2. Untuk mendapatkan gambaran tentang kontinuitas. 3. Untuk mendapatkan gambaran tentang struktur. 4. Untuk mendapatkan kedalaman pembahasan tentang konsep-konsep ilmu sosial. 5. Keperluan siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. 6. Pada sekolah-sekolah tertentu jurusan-jurusan khusus membutuhkan pendalaman tentang sesuatu konsep dari suatu disiplin. 7. Pengaruh program mengajar yang tersedia, dengan latar belakang pendidikannya. 8. Adanya sumber-sumber bahan buku-buku teks yang tersedia. 9. Metode-metode yang ada banyak dikenal bersifat subjek centeret. 10. Alat-alat peraga yang ada di sekolah pada umumnya tersedia untuk mata-mata pelajaran tertentu. B. Pelaksanaan penggunaan pendekatan struktur disiplin dalam IPS. 1. Memilih pokok-pokok bahasan, sub-pokok bahasan dalam kurikulum. 2. Menyusun pokok bahasan, sub-pokok bahasan dari kurikulum. 3. Mengambil pokok-pokok bahasan yang dianggap kunci key concept. 4. Mempertautkan sesuatu pokok bahasan, sub-pokok bahasan yang berupa konsep dari suatu disiplin. C. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 1. Penyusunan suatu pembelajaran dengan pendekatan ini adalah sangat sulit. 2. Pandangan tiap-tiap pengajar tentang suatu konsep. 3. Keterampilan guru untuk mempertautkan konsep-konsep sangatlah terbatas. Saya Nur Lailatul Jenah. Pendekatan antarstruktur atau INTERDISIPLINER. Pendekatan ini merupakan pendekatan di mana bahan atau konsep disusun atau dibahas berturut melalui beberapa disiplin. Misalnya, sejarah, geografi, sejarah ekonomi, dan sosiologi. Dalam pelajaran IPS yang bersifat Broadfield, ini dapat dibedakan adanya dua jenis pendekatan yaitu 1. Pendekatan multidisiplin.
Pendekatan multidisiplin mengarah pada pendekatan topik secara cross-kultural atau pendekatan topik atau perspektif multikultural. Pada hakikatnya pendekatan multikultural disusun di sekitar dan kepentingan A. Expanding environment terutama untuk tingkat sekolah dasar, FIT, buku-buku IPS untuk SD dan kurikulum. B. Kesinambungan penyajian konsep dari tingkat ke tingkat. 2. Pendekatan interdisiplin, bahwa model pengajaran dengan pendekatan interdisiplin mendasarkan strukturnya pada penggunaan core concept, sedangkan model pendekatan multidisiplin menggunakan key concept dari berbagai disiplin. Perlu dicatat bahwa beberapa key concept disiplin dapat juga merupakan core concept. Saya Anita Julia Sarwono. D. Pendekatan kemasyarakatan. 1. Pengertian. Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan orang dalam memecahkan suatu masalah. 2. Sifat-sifat dalam pendekatan kemasyarakatan. A. Pergaulan siswa di dalam masyarakat yang meliputi kecakapan bergaul, sikap ramah tamah, suka menolong, pandai menyelesaikan perselisihan, penyesuaian diri dalam berbagai situasi dan bisa mempengaruhi masyarakat sekitarnya. B. Menerima hakikat situasi masyarakat sekitarnya, memahami, mau mengerti keadaan sosial, menyadari kepentingan manusia di sekitarnya. C. Mengetahui lebih banyak tentang perubahan dan perkembangan yang lebih cepat daripada yang diduga diketahui di sekolah. 3. Sifat-sifat yang diambil masyarakat. A. Dapat memberikan sumbangan yang positif untuk mencapai tujuan instruksional. B. Dapat memberikan pembinaan sosial kepada anak.